Akademi Ebenezer. Saya yakin dan percaya hidup kita menjadi lebih baik karena kita mulai mampu mengontrol diri kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan juga memberi kemampuan kepada kami untuk kami mengontrol diri kami. Tuhan, hidup kami ini singkat sekali di dunia ini. Dan kami ingin menjadi berkat, memiliki karakter seperti karakter-Mu. Berkati kami ya Tuhan, firman-Mu juga akan kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Terhimpit kekhawatiran. Lukas 8 ayat 14 berkata demikian. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kalau kita bicara soal kekhawatiran, siapa sih yang gak pernah khawatir dalam hidup? Kalau orang miskin khawatir mau makan apa? Kalau orang kaya khawatir mau saya taruh di mana harta saya? Kalau saya mati, harta saya banyak ini mau saya wariskan kepada siapa? Kekhawatiran menghinggapi setiap orang. Dan banyak orang dikuasai oleh kekhawatiran sehingga tidak dapat menikmati hidup. Pagi ini Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran yang luar biasa. Dia memberikan perumpamaan seorang penabur. Seorang penabur akan menaburkan benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, dimakan oleh burung. Lalu ada benih yang jatuh di batu-batu, dia hidup, tapi akhirnya mati karena tidak bertahan. Lalu ada benih juga yang jatuh di semak duri. Memang dia hidup, tapi terhimpit oleh tumbuhan yang lain akhirnya mati. Dan ada juga benih yang tumbuh di tanah yang baik, menghasilkan buah yang baik. Nah, hari ini dalam perumpamaan ini, perumpamaan yang ketiga yaitu benih yang jatuh di semak duri. Ini artinya orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu dalam kehidupannya, dalam pertumbuhan imannya tidak bertumbuh dan tidak menghasilkan buah. Karena hidupnya dihimpit oleh kekhawatiran dunia ini. Banyak orang Kristen tidak bertumbuh karena kekhawatiran hidup. Segala sesuatu menjadi khawatir. Ingatlah Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada kita bahwa Tuhan akan memelihara kita. Jadi kekhawatiran dalam hidup boleh, tapi tidak boleh menguasai diri kita. Sehingga kita kehilangan kebahagiaan dalam hidup. Jangan karena kekhawatiran menghimpit hidup kita. Sehingga iman kita pun tidak bertumbuh karena kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiran hidupmu, kecemasanmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara kita. Ketika sesuatu terjadi atas hidup kita, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menopang kita. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak orang semakin khawatir, semakin takut. Kita juga khawatir, kita juga takut. Tapi firman Tuhan lebih kuat dalam hidup kita. Karena firman Tuhan menjanjikan tentang kebenaran dalam hidup dan juga kebahagiaan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, jangan mau dihimpit oleh kekhawatiran. Bebaskan diri Anda dari rasa khawatir, rasa cemas dengan percaya kepada Tuhan. Ada satu cerita, ada 2 orang pelancong dari Swiss. Dia turis pergi ke Gunung Kidul. Mereka suka menjelajah gunung
Dalam perjalanannya ke Gunung Kidul, mereka menjelajah satu daerah yang terpencil sekali. Lalu dari daerah Gunung Kidul, dia akan kembali ke desa. Cukup jauh perjalanan, tidak ada kendaraan. Lalu ada satu kendaraan yang melewati ketika mereka butuh kendaraan. Ada mobil tua yang lewat. Lalu dua turis ini, turis yang pertama katakan, ayo kita naik. Lalu yang kedua katakan, ini mobil sudah tua. Gimana nanti kalau kehabisan bensin, kalau rusak, kita nggak sampai ke tujuan. Tapi turis yang pertama langsung tarik tangannya, naik saja. Lalu dalam perjalanan turis yang pertama dia menikmati. Tapi turis yang kedua khawatir, takut gimana nanti sampai nggak. Dia terus khawatir, dia terus takut, tegang. Tapi turis yang pertama menikmati perjalanan karena dia naik di belakang mobil belakang. Lalu yang terbuka gitu kayak pickup begitu. Lalu dia sambil foto, semua foto, wah dapat pemandangan yang bagus. Akhirnya mereka sampai di tujuan dengan selamat. Cerita ini menggambarkan banyak orang Kristen yang tidak menikmati hidup karena dikuasai oleh kekhawatiran. Bebaskan diri Anda dari kekhawatiran dan nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kita, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberi kehidupan. Jangan terhimpit oleh kekhawatiran, tapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, untuk kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, karena Engkau sudah membebaskan kami dari rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Engkaulah pemelihara kami. Kami percaya hidup dan mati kami ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kami hidup, kami ingin hidup untuk Tuhan. Dan ketika kami nanti mati juga kami ingin mati untuk Tuhan. Berkati hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu terbuka.